Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini sebelum kita belajar, silakan salah satu pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran MTK kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai masuk materi, Ibu akan absensi dulu kehadiran kalian di kelas. Abdul Rijal, Hadir, Bu. Ahmad Faisal, Hadir. Ahmad Nafi, Hadir. Aisyah, hadir. Al-Kafi, Hadir. Alia, hadir. Anissa, Alfa. Chelsea, hadir Bu. Lagi Fitri Ramadhani, hadir Bu. Fitri Wulandari, hadir. Hairul Nisa, hadir. Huria, hadir. Jenny, hadir. Joya, hadir. Iken, hadir. Rara, hadir. Risma, hadir. Saira, hadir. Siti, hadir. Junita, hadir. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke materi kita di bab 9, yaitu judulnya tentang search engine. Sebelum kita masuk ke materinya, ada yang pernah dengar nggak apa itu search engine atau share? Share, ada yang tahu apa itu share? Cari. Saya mencari dia. Good, search pencarian atau mencari. Engine, Sisi. mesin. Berarti kalau digabungkan search engine, Mesin pencari. pintar sekali. Search engine atau juga disebut dengan mesin pencari. Kayak di sini penjelasannya. Dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan mesin pencari pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi dalam bentuk World Wide Web atau yang sering kita gunakan itu www atau www apa sih? www.com. Ya, betul sekali. Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci pengguna atau user masukan. Siapa di sini pengguna atau user yang dimaksud di sini? Ada yang tahu? Kita sendiri. Iya, betul sekali. Bagaimana kita memakainya? Yaitu dengan memasukkan kata kunci di mesin pencari tadi. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, di sini pernah nggak menggunakan mesin pencari? Mesin Pernah. Ada yang belum pernah? Ada? Ada kali itu. Nggak tahu juga. Apa sih itu search engine, mesin pencari atau disebut juga dengan search engine adalah sebuah program yang membantu pengguna atau user untuk membantu dalam menemukan informasi yang tersedia secara online dengan memasukkan kata kunci. Search engine mampu memberikan informasi secara tepat maupun melalui website yang tersedia di internet. Sangat banyak sekali nih, ratusan bahkan jutaan yang kita gunakan untuk mencari informasi menggunakan search engine tadi. Biasanya search engine akan menampilkan hasil penelusuran yang paling relevan atau yang ada kata kunci yang dicari oleh pengguna. Jadi dia akan muncul di bagian paling atas kayak model populer yang sering dibuka orang, maka dia akan ke atas. Itu akan muncul ketika kita cari nanti. Terus hasil penelusuran tersebut akan ditampilkan pada halaman pencarian atau juga sering disebut search engine atau disebut juga search engine result track atau SERP yang berisi puluhan hasil pencarian halaman. Nah, search engine yang paling populer dan hampir sering digunakan oleh user atau pengguna adalah ini. Google Search, di mana kita menggunakan Google Search ini mencari sesuatu yang memang kita pengen cari. Di sini ada yang nggak pernah menggunakan Google? Tidak ada.
Sudah. Google di sini adalah salah satu mesin pencari atau disebut juga search engine. Selain Google, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi lain untuk mencari sesuatu? Oke, sebelum masuk situ nanti ada selanjutnya ya. Google Search juga menjadi salah satu search engine bawaan pada setiap perangkat Android kalian, baik itu handphone maupun laptop komputer yang kalian gunakan ketika kalian menggunakan pencarian di dunia maya. Terus, maka tak heran bila Google sangat mendominasi. Alasan lain, mengapa Google Search banyak digunakan untuk pengguna adalah karena mesin pencari ini memberikan pengalaman pencarian yang baik. Semua informasi yang ditampilkan juga dipantau oleh tim dan algoritma sehingga dapat diperbarui secara berkala hingga hasilnya akan selalu berkualitas dan tentunya relevan. Lanjut. Fungsi yang dimiliki oleh search engine-nya di sini fungsinya yang utama dan paling utama sebagai alat penyedia informasi yang pasti kan. Terus ketika hampir semua orang menggunakan mesin pencarian, lantas apa sebenarnya fungsi yang ditawarkan oleh search engine? Dapat dilihat dari fungsi pertama yang sudah dijelaskan. Semua pengguna bisa melakukan akses melalui search engine untuk mendapatkan informasi apapun itu. Mulai informasi tentang cuaca, terus media sosial, barang yang ingin dibeli, bahkan berbagai jenis barang dengan catatan telah dimuat di sistem website tadi. Membahas tentang pencarian dan penjualan sebuah produk, adanya search engine atau mesin pencari yakni dapat digunakan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sebuah bisnis seperti memasarkan produk. Setelah mempelajari apa itu search engine, kurang lengkap rasanya apabila kita tidak memahami bagaimana sih bagaimana search engine atau mesin pencari web bekerja untuk dapat memberikan informasi secara lebar. Berikut penjelasannya mengenai cara kerja dari search engine. Crawling di sini adalah sebuah proses dilakukan untuk robot search engine atau disebut juga dengan web crawler dalam menjelajahi atau menyerati semua web termasuk konten di dalamnya. Web crawler ini menggunakan crawler yang ada untuk dikunjungi sampai ke akarnya dan setelah itu dikumpulkan dalam satu database search engine. Proses crawling oleh robot ini akan dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi penggalan melalui sebuah konten sehingga hasil pencarian selalu diperhatikan dan akan selalu muncul konten baru yang dirayakannya. Nah, maksud dari crawling ini, dia akan mengupdate semua materi atau informasi tentang apapun di Google. Tujuannya di sini, sehingga dia akan update hal-hal yang baru yang bisa kalian akses, sehingga kalian tidak ketinggalan berita. Lanjut, ada indexing. Indexing di sini adalah sebuah proses di mana search engine akan mengklarifikasi konten yang dapat dari hasil crawling tadi sesuai dengan kategori relevan. Adapun kategori yang masuk dalam indexing misalnya lokasi, bahasa, minat, jenis konten, dan sebagainya. Proses indexing memungkinkan informasi yang ditampilkan pada halaman start menjadi lebih cepat dan relevan karena sudah dikategorikan sesuai. Hasil pencarian kita tadi sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi yang muncul menjelaskan hasil kerja bersama, maka dia akan bereskan dari awal sampai akhir. Ketika kalian mencari, munculnya seperti itu sesuai dari kata kunci yang kalian buat. Terus setelah melakukan proses crawling dalam melakukan pembelajaran pada tujuan halaman yang ada di web, mesin pencarian akan mengubah menjadi sebuah bentuk data yang bisa disebut dengan indeks. Cara kerja search engine. Di sini ada ranking. Ranking merupakan proses selanjutnya dengan meranking semua hasil penelusuran pada halaman pertama hingga halaman selanjutnya. Semakin halaman berlawanan, maka kesempatan untuk muncul iklan satu pada halaman pertama sangat besar. Ranking juga berlaku dari
konten yang paling relevan kemudian turun hingga yang tidak relevan. Nah, maksud di yang ibu indeks tadi, dia akan mengurutkan dari mana yang sering terupdate dan yang mana sering diakses oleh penggunanya. Maka dia akan ke-up sendiri, akan muncul di bagian atas bahwa itu yang sering dibaca atau ditonton atau diakses oleh pengguna lainnya. Maka dia akan menawarkan yang mana sih yang sering dibuka atau yang mana sih yang update. Nah, perbedaan search engine dan browser. Di sini ada perbedaannya search engine sama browser. Search engine adalah website yang mengumpulkan atau mengorganisasi dan mengindeks konten seluruh bagian internet. Sedangkan browser perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Contoh perbedaan search engine dan browser. Dapat kalian lihat di sini perbedaan search engine dan browser. Di search engine ada beberapa contoh di sini. Ada yang pertama Google, Bing, Yahoo, Webform dengan Docfile. Yang sering kita gunakan di sini ada yang namanya Google. Selain Google, kalian coba baca di bagian bawahnya seperti Bing, Yahoo, Webform atau Docfile. Ada nggak yang pernah coba menggunakan aplikasi search engine atau perangkat mesin pencarian yang lain? Atau kalau kalian nggak tahu namanya di sini, coba kalian lihat di sini. Oh ini, kalau yang ini adalah browser atau perangkat lunak pencari ini tadi. Ini webnya, ini perangkat lunak bantunya. Paham nggak? Kalau misalnya kita nih, aplikasi WhatsApp kan aplikasinya, di dalamnya kan ada chatting. Chatting kan untuk kita berchat sama WhatsApp untuk membantu kita chattingan tadi. Gitu maksudnya. Nah, kalau browser tadi misalnya kayak Chrome. Ini ada Chrome, berarti aplikasi di Chrome bisa nggak kita mengakses Google? Bisa. Kayak gitu maksudnya. Selain di Chrome, Firefox, ada User, ada Explorer, ada Opera, terus ini ada apa? Safari atau Kompas. Nah, dari 6 ini ada nggak yang pernah coba lebih daripada 3 aplikasi perangkat lunak pencarian, mesin pencari atau search engine? Sini. Ada yang lebih dari 3 aplikasi dicoba? Belum ada. Berarti yang sering digunakan yang mana? Google. Leona Chrome? Yang paling atas ini ya? Kalau yang ini? Pernah nggak? Ini apa namanya? Firefox. Ada nggak di laptop kalian? Ada. Oke, kalau ada. Tapi yang memang sering digunakan tuh biasanya Chrome, Firefox. Kalau User biasanya ada di handphone, Explorer juga ada di handphone, tapi ada di sini lebih jarang digunakan. Tergantung kebutuhan pengguna. Oke, di sini ada tugas ya, anak-anak. Dimana tugas ini tugasnya berkelompok. Jadi ibu yang memilih kelompoknya, ibu mau kelompoknya satu baris meja ke belakang ini per kelompok. Jadi ada berapa kelompok nih? 5. Ada 5 kelompok. Tugasnya apa? Silakan buat materi presentasi kelompok kalian mengenai search engine atau browser. Jadi kalian pilih yang mana kalian mau jelaskan, entah itu tentang Google, Bing, Yahoo, Webform, Google Doc, terus yang browser menjelaskan tentang search engine yang satu dengan browsernya satu dengan tema yang berbeda-beda. Oke? Paham nggak? Siap, paham. Oke. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya dan kita langsung ke presentasi hari ini juga. Oke? Jangan deh, ada 4 ya. Pokoknya kelebihannya
kurang. Empat ke lima. Paham ya kan? Apa tugasnya? Paham. Ayo gua Nah, ada kepada pena. Pegang langsung. Penjelasan ini dari apa? Oke, karena ini sudah cukup waktunya, ada yang selesai kelompoknya? Ada. Oke, silakan kelompok ini maju, boleh menyampaikan hasil tugas kelompok kalian di depan, dipresentasikan. Oke, ke depan. Oke, sebelum kalian membahas atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian mengenai tugas ini, Ibu mau tanya, kalian paham nggak sih dengan apa yang Ibu jelaskan tadi dan apa yang Ibu sampaikan? Karena tujuan dari pembahasan materi baru ini bertujuan agar kalian paham apa sih pengertian dari search engine, bagaimana sih cara menggunakannya, dan apa-apa saja sih aplikasi dari search engine atau mesin pencari tadi. Oke, jelaskan dong buat Ibu, apa sih pengertian dari search engine menurut kalian? Search engine adalah mesin pencari yang dapat membantu kita untuk mencari hal yang dapat kita cari sesuai informasi yang kita inginkan melalui search engine. Contoh di sini kalian mau menjelaskan aplikasi apa di sini? Google. Google sih sebagai apa? Search engine atau browsernya? Search engine. Oke. Kalau browsernya apa? Oke, thank you. Berarti paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang search engine dari Google dan browser dari Chrome. Di sini saya Nur Ajijah dan Joya pertama-tama akan dimulai oleh dari Joya. Apa pengertian Google? Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berfungsi pada jasa dan produk internet. Google menyediakan berbagai layanan seperti mesin pencarian internet yang menggunakan algoritma untuk menemukan dan memesan hasil pencarian. Selain itu, Google menawarkan layanan informasi dunia membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara besar. Ini bisa dilihat teman-teman, ini logo Google dan ini browser Chrome. Kekurangan dari Google adalah bahwa mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya perangkat keras bila dibandingkan dengan browser web, desktop lainnya. Meskipun yang termuka penggunanya bersih dan sederhana, web ini membutuhkan sumber daya yang besar untuk dijalankan. Berikut akan dibacakan oleh Iken. Apa kelebihan dari Google? Kelebihannya dapat menyimpan data untuk mengakses berbagai macam platform media sosial dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin memberi saran, dipersilakan. Kalau tidak ada, presentasi ini akan kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Baik, tadi kita sudah melihat hasil presentasi dari teman kalian kelompok, cuman satu kelompok, yang sisanya tetap ibu tunggu pas pertemuan selanjutnya. Jangan jadi PR segala macam, harus dikerjakan sampai selesai, dan ketika masuk kalian harus sudah siap mempresentasikannya. Oke? Tapi sebelum itu ibu mau minta satu orang lagi menjelaskan dari hasil yang kita dengarkan, yang kalian pahami dari penjelasan ibu tadi. Apa sih garis besarnya menurut kalian ya? Gak usah patokannya di buku kah, di mana. Menurut kalian apa sih penjelasan dari search engine tadi? Saya, Bu. Oke, bisa, silakan. Menurut saya pribadi, search engine adalah mesin pencari sebuah informasi yang harus menggunakan kata kunci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Lisa. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Lisa juga. Search engine tadi adalah mesin pencari yang dimana mencari sebuah informasi yang digunakan kata kunci ya, kata kunci oleh user atau pengguna untuk mencari sebuah informasi secara luas di internet tadi. Terima kasih ya untuk harinya, waktunya juga. Ditunggu juga tugasnya nanti, siap-siap presentasi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian juga dari Ibu, maaf jika kalau misalnya ada sesuatu hal yang kurang jelas atau apa. Oke? Sekian dari Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa.